Baik, saudara terdakwa, ada yang mau ditanyakan kepada saksi atau keterangan mungkin yang dibantah karena tidak sesuai dengan pendapat saudara? Silakan. Terima kasih yang mulia. Selamat malam, Bu Sri, Pak Nusa Eka. Pertama, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf atas kerepotan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Ya. Maaf juga ini lumayan banyak pertanyaan saya karena Ibu Sri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kemudian Sekjen, dan juga terus sebagai PLT Dirjen Dalam Negeri ya di 2016. Bu Sri dan Pak Nusa Eka ya, mohon konfirmasi ya bahwa kita harus membagi importasi gula saat saya menjabat sebagai Mendak menjadi dua, yaitu sampai akhir 2015 yang didasarkan pada Permen Perindak 527/2004 dan impor gula yang terjadi di 2016 yang didasarkan pada Permendak 117 yang kita sebagai Kemendak terbitkan di Desember 2015 ya, berlaku mulai dari 1 Januari 2016. Betul ya, jadi kita harus bagi dua ya. Dasar peraturan atau dasar hukum kedua impor ini berbeda ya, yang di 2015 maupun yang di 2016. Betul? Mikrofon. Mungkin Ibu Sri dulu atau Pak, terserah Pak Nusa Eka dulu. Ya. Pak Thomas Lembong, jadi karena saya waktu itu cuma PLT, saya sempat memproses yang PT Angel Product Pak. 2015 kan? 2015 itu kan, yeah. 2015 karena setelah setelah November yeah. itu sudah definitif direktur impornya sudah tidak ikut lagi Pak. Iya, iya. Itu saya yang tanpa rekomendasi dari Kemenprin yang kita narasikan ada berdasarkan Permen Perindak 527 tahun 2004 Pak. Betul, jadi yang Pak Nusa Eka memproses impor gula di 2015, dasar hukumnya adalah Permen Perindak 527/2004 ya. Iya. Yang tidak ada kewajibannya untuk dapat rekomendasi dari Kemenperinnya. Iya, itu tapi ada bahwa di pasal 23 bisa dilakukan oleh Menteri. Iya, dan mungkin juga karena Permen Perindak 2004 diterbitkan waktu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian masih jadi satu kan? Masih jadi satu Pak. Jadi tidak perlu rekomendasi dari sesama dirjen kan? Iya. Ya. Baik. Mungkin Bu Sri bisa mengkonfirmasi bahwa cara tepat menilai impor gula adalah demikian bagi dua. 2015 dasar hukumnya adalah Permen Perindak 527/2004. Impor gula 2016 dasar hukumnya adalah Permendak saya 117 yang mulai berlaku 1 Januari 2016 ya. Ya, kalau yang 527/2004 kebetulan saya tidak terkait langsung atau tidak memproses apapun di situ, tetapi betul. Saya mulai di Permendak 117 tahun 2016 Pak. Oh ya benar, ya, benar. Ya. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya. Betul. Karena waktu itu Ibu belum menjabat dalam tupoksi yang betul. Menjangkau ya, ya. Importasi ya. Baik. Tapi sekali lagi impor gula 2015 yang didasarkan pada Permen Perindak dari 2004 tidak mewajibkan rekomendasi dari Kemenperin ya. Terima kasih. Kemudian izin klarifikasi ya. Jadi tadi Ibu Sri memberikan kesaksian terkait rakor Menko Ekonomi di bulan Mei 2015. Ya. Tapi rasanya tadi Bu Sri dalam 2 kesempatan memberikan kesaksian yang hemat saya agak bertentangan. Ya. Di kejadian pertama,
Bu Sri mengatakan bahwa Pak Menteri Gobel mengatakan bahwa stok gula masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Di kejadian kedua, Bu Sri mengatakan bahwa Pak Menteri Gobel mengatakan hasil rakor tersebut adalah stok gula masih mencukupi sampai akhir tahun 2015. Izinkan saya membacakan dari dakwaan jaksa penuntut kepada saya. Ya. Jaksa penuntut mendakwa saya dalam dakwaannya kepada saya mengatakan bahwa mengutip risalah rapat rakor Menko Ekonomi tersebut ya, mengatakan bahwa stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor. Kemudian dakwaan jaksa mengutip risalah rakor tersebut mengatakan oleh karena itu diusulkan agar tidak memberikan izin impor gula dalam waktu 3 bulan ke depan. Itu saya baca dari dakwaan jaksa penuntut ya. Jadi kembali kepada dua pernyataan Bu Sri tadi ya. Pertama bahwa hasil rakor tersebut mengatakan stok gula cukup untuk 4 bulan ke depan. Atau pernyataan kedua Bu Sri tadi, ya bisa dilihat di transkrip persidangan nanti, bahwa Pak Menteri atau kesimpulan rakor adalah stok gula cukup sampai akhir tahun. Ya, jadi mohon berkenan klarifikasi yang mana kira-kira akurat. Cukup 3-4 bulan ke depan atau cukup sampai akhir tahun berarti 7 bulan ya, Mei sampai Desember 2015 ya. Ya, terima kasih Bu. Boleh saya jawab? Ya, di Menteri Perdagangan itu menyampaikan stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor titik. Jadi memang nggak ada sampai dengan akhir tahun di situ, Pak Menteri. Ya, jadi stok gula masih mencukupi sehingga tidak perlu melakukan impor dari Pak Menteri Perdagangan saat itu. Ya. Kemudian yang untuk gula kristal putih. Biasanya adalah BUMN. Ya, dapat BUMN selama. Biasanya atau memang ditentukan dalam Ya, Permendak dalam tersebut? Permendaknya ditentukan seperti itu. Ya. Mohon maaf Bukan yang mulia. biasanya kalau gitu, Ya, memang maaf, ketentuannya yang mulia. demikian. Ya, ketentuannya seperti itu. Bu Sri, bukannya Permendak 117 mengatakan bahwa kalau yang diimpor adalah gula putih, maka yang boleh mengimpornya itu hanya BUMN. Tapi itu bukan Untuk berarti gula bahwa kristal mentah bagaimana? GKM? Sama? GKP itu hanya BUMN yang bisa mengimpor. Hanya BUMN? Ya, kalau Gula untuk putih. gula kristal putih yang mulia. hanya BUMN. Hanya BUMN. Saya ulang pertanyaan Pak Hakim yang mulia. Kalau gula mentah bagaimana aturannya di dalam Permendak 117? Peraturan 117 kalau gula kristal mentah itu ada dua. Satu bisa ditugaskan BUMN untuk mengolah menjadi gula kristal putih, atau gula kristal mentah bisa diolah menjadi gula rafinasi oleh industri rafinasi untuk makanan dan minuman di Permendak 117. Dalam hal import bagaimana? Yang diberikan izin bisa siapa? Yaitu yang gula kristal mentah itu biasanya adalah industri rafinasi untuk mengolah menjadi rafinasi untuk makanan minuman, tapi gula kristal mentah boleh BUMN, bisa BUMN untuk diolah menjadi gula kristal putih sesuai penugasan di Permendak 117. Siap. Bu Sri, bukankah Permendak 117 mengatakan bahwa yang boleh mengimpor gula putih adalah BUMN dengan APU, dan yang boleh mengimpor gula mentah adalah produsen gula dengan APP. Iya. Betul ya? Betul. Ya. Apakah ada larangan di dalam Permendak 117 bahwa gula mentah itu tidak boleh diolah menjadi gula putih? Di dalam Permendak 117 tidak diatur secara tegas seperti itu. Tidak diatur kan? Artinya tidak ada larangan ya? Tidak ada larangan berarti kan? Tidak diatur. Tidak diatur berarti sesuai Menko Polhukam Mahfud dalam kesaksiannya di DPR berarti tidak dilarang kan? Tidak diatur berarti tidak dilarang. Terima kasih.
Izin Yang Mulia, apabila dipertunjukkan pasal apa yang ditanyakan oleh terdakwa Yang Mulia, biar nanti kita jangan sesak yang dilarang, yang tidak. Apa itu? Ya, jadi Permendak 117 tidak melarang impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih kan? Mohon izin Yang Mulia, apakah cuma sebatas itu? Apakah harus ada rakor? Kalau boleh tahu dibacakan 117 itu, apakah sesederhana itu? Mohon izin Yang Mulia. Larangan secara langsung ada tidak mengenai import gula mentah tadi yang ditanyakan? Ya. Sebentar. Dalam Permendak tersebut ada tidak larangan? Kata larangan tidak ada, tetapi ada persyaratan-persyaratan. Apa persyaratannya? Ya, salah satunya kalau mengimpor gula kristal mentah di Permendak yang yang sesuai ketentuan di situ harus memiliki APP. Ini dia kan kalau tidak memenuhi itu berarti dilarang kan? Iya. Walaupun tidak ada kata-kata larangan. Iya. Semua importir yang mengajukan izin, ya 21 izin impor tersebut, semuanya punya APP kan? Oh maaf, mungkin Pak Eka lebih bisa menjawab. Sepengetahuan Bapak, meskipun hanya menjabat PLT selama 2-3 bulan ya. Iya. Kalau yang untuk industri pengolahan itu adalah harus APP, Pak. Mereka APP. Dan dalam pengalaman yang dialami langsung oleh Pak Musa Eka waktu itu, pemohon izin memang punya APP tersebut kan? APP punya Pak, itu yang untuk yang pengolahan. Waktu itu Bapak hanya memproses yang Angel Products saja. Saya ya? kan yang memproses untuk yang Angel Product itu aja Pak. Siap. Itu kan APP Pak. Ya. Ibu Sri, kembali kepada kesaksian Bu Sri tadi, ya, bahwa Bu Sri melihat laporan PT PPI di bulan November ya kalau nggak salah, November 2015, ya, bahwa dalam kerjasamanya dengan PT PN dan RNI, Raja Wali Nusantara, dari target 200.000 ton ya, yang ditargetkan oleh PPI, mereka hanya berhasil untuk mengadakan 57.000 ton ya. Itu laporan PPI di November 2015 ya. Jadi benar ya bahwa kita sudah tahu di November-Desember 2015 bahwa kerjasama PT PPI dengan BUMN gula, yaitu PT PN dan RNI, tidak berhasil. Betul? Istilah Bapak nggak jalan. Siap. Atas dasar data kan? Atas dasar laporan PPI, bukan atas opini atau pendapat saya kan? Ya. Di saat itu, November-Desember 2015, selain PT PPI dan Inkopkar, apakah ada entitas lain? Apakah ada lembaga badan usaha lain yang sudah ditugaskan atau dapat ditugaskan, yang sudah ditugaskan, yang sudah menerima penugasan pemerintah untuk membantu upaya stabilisasi harga dan stok gula nasional? Setahu Bu Sri, selain PT PPI dan Inkopkar. November Desember ya Pak? Ya. Setahu saya sih hanya itu kalau dari Bapak suratnya. Baik. Kembali kepada PT PPI ya, Bu Sri, terutama dalam kerjasamanya dengan BUMN gula. Kegagalan PPI dan BUMN gula untuk bisa mencapai target pengadaan 200.000 ton berarti bahwa produksi gula dalam negeri tidak mencukupi kan? Atau tentunya tidak mencukupi dengan harga yang efektif ya, dengan harga yang akan efektif untuk
operasi pasar demi menstabilkan harga dan stok gula nasional ya. Betul? Pak, bisa diulangi, tadi saya lagi nyatet. Siap. Diulangi, mohon maaf. Maaf. Jadi kegagalan PT PPI dalam kerjasamanya dengan BUMN Gula ya, untuk bisa mengadakan stok gula sebesar 200.000 ton melalui pembelian dari petani tebu. Itu kan berarti bahwa produksi gula domestik tidak mencukupi. Betul? Atau sekurang-kurangnya tidak mencukupi di tingkat harga yang bakal efektif untuk operasi pasar yang tujuannya adalah menurunkan harga atau menstabilkan harga dan seluruh stok ya. Ya, karena sebetulnya kalau melihat dari laporan PT PPI, Pak, itu sebetulnya karena mereka tidak bisa menyerap, harganya sudah lebih tinggi dari harga lelang. Dan seingat saya, waktu saya sampaikan ke Bapak juga mengatakan itu nggak jalan, Bu Sri. Seingat saya begitu ya, Pak. Siap. Nah, kemudian ya saya kalau bawa target produksi dan segalanya tidak cukup, itu saya tidak melihat di surat itu, hanya harga disebutkan. Kan PT PPI harus membeli apabila harganya itu di HPP. Kalau dia tinggi kan harus melepas, sebenarnya seperti itu kalau penyangga, Pak. Tapi ternyata tidak bisa jalan karena ya sudah di atas harga lelang gitu. Betul. Ya. Jadi ini ada dua isu yang berbeda ya. PT PPI sebagai penyangga ya, untuk menjaga jangan sampai harga jual tebu jatuh di bawah HPP. Kedua, dalam rangka penugasan pemerintah untuk menurunkan harga gula di tingkat konsumen ya. Betul ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, berarti nomor satu dari segi ketersediaan stok. Ya. Kedua dari sisi harga relatif. Ya, harga yang bisa mereka peroleh di pasar domestik, beli dari petani tebu, ya, atau harga yang mereka harus bayar untuk impor gula mentah. Berarti yang benar-benar tersedia dan harganya masuk, harganya efektif ya, kan hanya gula impor. Betul? Terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Logis kan? Logika saja kan? Bahwa mereka sudah coba sekeras mungkin ya dengan harga yang masuk hitungan untuk mengadakan gula itu secara domestik, tapi stoknya tidak ada, atau kalaupun stoknya ada, harganya tidak masuk. Bapak, yang harga tidak masuk untuk yang penyerapan, untuk tujuan menurunkan harga. Ya, yang penyerapan di RNI PT dengan PT PN itu kan yang kerja sama PT PPI untuk membeli gula petani itu kan, Pak, yang harga di atas harga lelang. Betul. Ya. Ya. Betul. Jadi PPI kan logis dalam memilih rute impor gula karena harganya masuk dan stoknya ada. Kalau boleh Pak, kalau boleh, itu kan sebetulnya dibalik. Kan Kemendak dalam hal ini Bapak yang menugaskan PT PPI gitu loh. Jadi bukan PT PPI logis untuk itu, menurut saya Pak. Baik, pertama yang menugaskan PT PPI itu siapa Bu Sri? Tugas PT PPI pertama adalah Menteri Perdagangan di 447. Yaitu Pak Rahman Gobel ya? Jadi bukan saya ya? Ya, menugaskan tetapi kerjasama dengan RNI PT PN. Betul. Ya, pada saat menugaskan untuk impor itu sudah saya. iya Pak. Jadi yang pertama kali menugaskan PT PPI kan Pak Rahman Gobel ya, bukan saya, tapi Pak Rahman Gobel menugaskan PPI untuk mencoba dulu kerjasama dengan BUMN Gula. Setelah upaya itu terbukti gagal, ya karena dari target 200.000 ton yang diharapkan, ya direncanakan, PPI dengan PT PN dan RNI hanya berhasil mengumpulkan 57.000. Setelah itu sudah gagal, baru saya menggeser penugasan PPI
untuk bisa bekerja sama dengan industri gula nasional, yaitu impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih. Tapi selain itu, apakah ada opsi lain? Permintaan, ya, menurut saya Pak, yang impor gula mentah itu sebetulnya sudah dibahas di rakor sebetulnya. Jadi ya, jadi bahas di rakor sudah. Baik. Ya. Izin bertanya Bu Sri, ya. Pak Yani dari Kemendak ya, memberikan kesaksian bahwa saat itu kalau kita mau impor gula putih, ya bukan impor gula mentah, ya. Beliau memberikan kesaksian barangnya tidak ada, barangnya tidak ada. Satu. Kedua, beliau bilang impor gula putih itu sebetulnya dongeng, itu sebuah fiksi, karena istilah gula putih menurut kesaksian beliau, kita bisa lihat di transkrip persidangan nanti, itu tidak dikenal di perdagangan regional maupun internasional. Bagaimana pendapat Bu Sri terhadap pernyataan Pak Yani tersebut? Pak, Bapak kan tahu saya di Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, itu kan urusannya Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Pak. Siap. Ya. Tidak tahu ya. Iya Pak, mohon maaf. Mohon izin Bu Sri. Ibu Sri, saya tunjuk Bu Sri menjadi Sekjen Kemendak tanggal berapa ya? Atau bulan apa? Maret 2016. 2016 Pak, kemudian karena Setelah PLT Sekjen, setelah PLT Dirjen itu. sebetulnya saya Sekjen tapi menjadi PLT Dirjen. Karena pada saat itu seingat saya usulan, kalau nggak salah saya Pak Tom waktu itu ada usulan untuk menggantikan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kemudian ditolak ya Pak kalau nggak salah, sehingga saya ditunjuk kembali menjadi PLT kalau nggak salah. Baik. Ya baik Pak. Jadi menurut BAP Bu Sri menjabat Sekjen Kemendak dari 4 Maret 2016 ya sampai Agustus 2020 ya. Sampai Januari 2017. Kemudian sebagai Inspektur Jenderal Kemendak 2017 sampai Agustus 2020 ya. Tadi Pak Hakim ada yang bertanya, apakah Mendak sebelum saya melakukan tindakan yang sama, ya, yaitu impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih. Ya, sekarang saya mau bertanya, apakah Mendak setelah saya melakukan hal yang sama seperti saya, yaitu impor gula mentah diolah menjadi gula putih? Berarti Bagaimana? Pak Enggar, kemudian Pak Agus Suparmanto ya, masalah. Nah di saat itu Bu Sri menjabat sebagai Sekjen Kemendak dan sebagai Irjen Kemendak ya. Apakah Ibu Sri mengetahui dan apakah Mendak penerus Pak Enggar dan Pak Agus melakukan hal yang sama seperti saya? Terima kasih. Pak, kan Bapak mengatakan saya PLT Dirjen dari Maret sampai dengan Bapak selesai sebetulnya. Jadi, tapi Ibu Sekjen juga kan? Iya, Sekjen juga. Ya. Tapi begitu saya tidak jadi PLT Pak, itu kan operasional dan teknis, saya tidak terlalu ikut lagi dalam proses-proses itu. Karena saya sudah fokus bagaimana Bapak menugaskan saya sebagai Sekjen. Saya waktu itu Bapak minta saya fokus dalam pengembangan SDM dan berbagai regulasi. Jadi saya secara teknis memang tidak lagi terlalu terlibat di dalam. Tidak terlalu terlibat, tapi ya, bukannya tidak tahu kan ya, bagaimana? Artinya saya tidak secara teknis dan operasional itu melakukan proses-proses surat menyurat itu Pak. Jadi saya nggak tahu itu. Maaf, saya mungkin merevisi pertanyaan saya sedikit. Apakah Ibu Sri mengatakan bahwa sebagai Sekjen Kemendak dan sebagai Irjen Kemendak, Ibu Sri tidak mengetahui mengenai jutaan ton per tahun impor gula mentah
melalui industri gula swasta nasional untuk diolah menjadi gula putih yang terjadi di 2016, 2017, dan 2018. Kalau misalnya jawabannya tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Ya, saya secara teknis operasional nggak terlalu tahu detail. Takutnya nanti saya ditanya berapa angka, saya nggak mohon maaf yang Tidak mulia. sampai ditanya angkanya. Saya Setahu tidak. saudara ada tidak importasi gula yang ditanyakan oleh terdakwa? Gula kristal mentah, ya. Untuk diolah menjadi gula putih. 1 ton pun ada nggak? Ada atau tidak? Terlepas dari angka. Tahu 10.000 ton, 100.000 ton, 1 juta ton, 2 juta ton. Importasi pastinya selalu ada kegiatan itu di Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Spesifik mentah untuk diolah menjadi gula putih. Saya nggak terlalu tahu teknis Tidak tahu operasional pasti. lagi karena saya sudah ke Ijen, sudah urusannya sudah fokus ke tempat yang lain, Pak. Mohon maaf. Izin saudari saksi, kami hanya mengingatkan ya, saudari saksi memberi keterangan di bawah sumpah dan itu akan dimintakan Ya, itu sudah pertanggungjawaban secara hukum. disampaikan di awal persidangan, ya. Kami rasa sudah. Izin yang mulia, karena pertanyaan jawabannya nggak spesifik sebagaimana pertanyaan yang disampaikan terdakwa tadi, karena di sini kan menyangkut tentang pengetahuan yang posisinya sudah ada di posisi saudara Karena saksi. daripada takut salah tadi disampaikan saksi kan, bukan bidangnya lagi, secara teknis juga bukan bidang saudara lagi kan. Bu Sri, Di izin SDM Bu ya. Sesuai penugasan dari Pak Ya, Tom fokus di sendiri. SDM tadi Ibu Iya, sampaikan. SDM, perencanaan. Iya. Sudah Pak saya. Jawabnya Bu sudah Sri. nggak bisa spesifik, silakan dilanjutkan. Bu Sri menjabat sebagai Irjen Kemendak dari Januari 2017 sampai Agustus 2020. Bukankah salah satu tupoksi Irjen atau Inspektorat Jenderal adalah pengecekan terhadap kepatuhan dan pelaksanaan implementasi perizinan, bahwa semua perizinan yang diterbitkan itu sesuai dengan syarat, peraturan, ketentuan yang berlaku. Betul ya? Berarti Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh Bu Sri saat itu juga memeriksa izin-izin impor gula, termasuk periksa secara berkala atau secara random, sporadis, ya, spot check istilahnya, atau bahkan semua izin harus lewat Inspektorat Jenderal. Bukankah itu juga bagian dari tupoksi Inspektorat Jenderal? Untuk apakah persyaratan memenuhi atau tidak lewat Inspektorat Jenderal, Pak. Itu sudah, sebagaimana Bapak ketahui, itu sudah menjadi tusi daripada Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Pak. Jadi memang selama saya menjadi Irjen, saya lebih fokus waktu itu mengembangkan whistleblower, kemudian mengembangkan WBK dan WBBM gitu. Jadi untuk yang pemeriksaan untuk tujuan tertentu konteksnya itu kita waktu itu kebetulan saya nggak handle, Pak. Jadi kita waktu itu mengembangkan sesuai dengan permintaan dari Deputi Penjagaan KPK lebih ke whistleblower, kemudian pengembangan website untuk LHKPN yang seperti itu, Pak Tom. Jadi Bu Sri menyampaikan bahwa selama Bu Sri menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendak, Inspektorat Jenderal Kemendak yang Ibu pimpin tidak pernah melakukan verifikasi atau spot check atau pengawasan penegakan pemeriksaan terhadap compliance atau kepatuhan izin-izin impor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Daglu. Saya tuh nggak yakin dengan datanya, tapi mungkin ada inspektur saya nggak yakin dengan datanya, Pak. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan dengan clear, Pak. Cuma memang pada saat saya bertugas sebagai Inspektur Jenderal, kami lebih fokus kepada pengembangan WBK, WBBM, terus whistleblower, kemudian lebih ke website LHKPN yang harus dicantumkan. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik.
izin kembali ke surat Rahmat Kobel, mengenai Rahmat Kobel. Soal penugasan Inkopkar atau PPI ya, supaya Inkopkar ya, supaya hanya sampai masa tertentu sebelum dan setelah Lebaran. Ya. Jadi Lebaran di tahun 2015 jatuh pada tanggal 17 dan 18 Julai. Berarti perpanjangan penugasan Inkopkar oleh saya kan tidak bertentangan dengan suratnya Pak Mendak Kobel, betul? Terima kasih. Karena tadi jaksa penuntut seolah-olah memberikan indikasi bahwa surat saya bertentangan dengan surat penugasan PPI oleh Mendak Kobel. Jadi tidak ada kontradiksi antara dari khusus spesifik masa penugasan ya. Jadi saya tidak melanggar instruksi Mendak Kobel ya terkait masa penugasan. Terima kasih. Bu Sri, terkait surat Menteri BUMN S888 ya yang ditanyakan oleh jaksa penuntut tadi. S88 ya. Apakah Bu Sri mengetahui bahwa surat tersebut merujuk kepada surat Menteri BUMN sebelumnya, yaitu S333 dan S382? Ini 887 Pak. Kalau yang 888 kebetulan saya nggak pegang filenya Pak. Baik. Sorry, mungkin 887 kali ya. Maaf, ralat, saya salah. S887, bukan 888 ya. 887. Diperlihatkan kepada Bu Sri dan Pak Nusa Eka ya, surat Menteri BUMN S887 ya. Di poin 2 surat tersebut mengatakan telah menugaskan PT PPI dan BUMN Produsen Gula melalui surat S333 dan S382 ya. Ya, poin 2 ya. Poin 2 saja dulu. Betul ya. Jadi surat S887 ini merujuk kepada surat Menteri BUMN sebelumnya yaitu S333 dan S382 ya. Yang masing-masing diterbitkan pada 12 Juni dan 23 Juli 2015. Sebagaimana tertera di dalam surat ini. Betul ya Bu Sri? Mohon pakai mikrofon. Di poin 2 itu saya memiliki surat nomor 333 tapi saya tidak memiliki surat nomor 382-nya. Yang saya tanyakan hanya fakta bahwa surat S887 ini merujuk kepada surat S333 dan S382 ya. Sebagaimana tertera dalam surat tersebut di poin 2. Betul? Mohon maaf pakai mikrofon Bu. Ya. Ya, maaf banget. Soalnya ini transkripsi ya. daripada persidangan ini akan sangat penting. Terima kasih. Kemudian di poin 3. Di poin 3, surat ini mengatakan penjualan gula sebagaimana dimaksud dalam surat kami butir 2 di atas. Ya. Jadi poin 3 ini merujuk spesifik kepada gula yang pengadaannya dicantumkan di poin 2 ya, daripada surat ini. Betul? Iya Pak. Terima kasih. Kemudian poin 3 melanjutkan diarahkan hanya dijual pada tingkat pengecer atau konsumen. Betul? Baik. Yep. Terima kasih. Berarti kalaupun sebagaimana jaksa penuntut mengindikasikan, ya, surat ini melarang PT PPI untuk bekerja sama dengan distributor,
itu kan hanya berlaku untuk gula yang diadakan oleh PPI melalui kerjasamanya dengan PTPN dan RNI kan? Karena itu yang dicantumkan dalam S333 dan S382. Bukan berlaku untuk gula yang diadakan pengadaannya oleh PPI melalui kerjasamanya dengan industri gula nasional atau industri gula swasta, betul? Maaf, Bu Sri, mikrofon lagi. Pak, Maaf, iya baik. Ya, kalau melihat surat ini memang mengacunya kepada S333 dan S382. Ya. Di mana Ibu Menteri dalam poin 2 ini mengatakan surat-surat tersebut menugaskan PT PPI dan BUMN produsen gula ya. Berarti poin 3 yang diartikan oleh jaksa penuntut melarang PPI untuk bekerja sama dengan distributor ya. Itu hanya berlaku untuk gula yang dia peroleh dari kerjasama dengan BUMN produsen gula, betul? Dan tidak berlaku untuk gula yang PPI peroleh dari kerjasama dengan industri gula swasta ya. Terima kasih. Iya, kalau melihat surat ini mengacunya betul Pak. Terima kasih Bu Sri. Ini sebetulnya hal sederhana, tapi kalau dipilih-pilih di luar konteks ya bisa mengartikan sesuatu yang berbeda total. Jadi terima kasih Bu Sri. Masih ada? Ya, maaf yang mulia masih ada lagi. Bu Sri, tadi kita sudah lihat surat Menteri BUMN S888 ya, dan Bu Sri mengatakan pegang kopi surat S333 ya. Iya. Baik. Dari surat-surat Menteri BUMN yang Ibu pegang, apakah ada larangan dari Menteri BUMN untuk PT PPI bekerjasama dengan industri gula swasta? Apakah tercantum di surat-surat dua surat tersebut? Menteri BUMN melarang atau memprotes PT PPI bekerjasama dengan industri gula swasta nasional. Bapak tadi menjelaskan soal surat 887. Ya. Dan ya. Surat 333 yang Ibu Sri punya kopinya kan? Iya. Apakah kedua surat ini mencantumkan protes Menteri BUMN atau larangan Menteri BUMN untuk PPI bekerjasama dengan industri gula swasta? Kalau di suratnya kan menyebutkan tidak ada kata-kata seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Sri. Kemudian surat-surat saya sebagai Mendak ya, selama 2016 terkait importasi gula, terutama penugasan PT PPI, semuanya ditembuskan kepada Menteri BUMN, betul? Maaf. Iya, ditembuskan ke Menteri BUMN. Terima kasih. Jadi Menteri BUMN sepenuhnya menyadari ya arahan-arahan yang saya berikan kepada PT PPI, termasuk kerjasamanya dengan industri gula swasta ya. Ya mungkin cukup sebatas tembusannya ada kan? Suratnya ditembuskan ke Menteri BUMN ya. Tembusannya ya yang mulia ada, tapi apakah Bu Menteri tahu, saya nggak bisa menyatakan itu Pak Tom. Tapi selama Bu Sri menjabat sebagai Sekjen Kemendak dari awal Maret 2016 sampai menjabat sebagai Irjen Kemendak, Bu Sri tidak pernah melihat protes Menteri BUMN atau keluhan atau larangan Menteri BUMN terhadap kerjasama PT PPI dengan industri gula swasta. Atau Ibu Sri pernah melihat protes atau surat protes dari Menteri BUMN? Seingat Ibu saja. Kalau surat, seingat saya tidak Pak, tapi waktu rapat tanggal 31 Mei di Kementan beliau agak sedikit komplain. Siap. Ya. Jadi secara lisan, seingat saya tanggal 31 Mei waktu rapat di Kementan, ya beliau agak baik. Ya Bapak tahulah waktu itu ketemu kan Bapak langsung sama beliau. Ya. Tapi tidak pernah melayangkan protes resmi. Tidak pernah secara resmi. Baik. Memang di dalam risalah
Rakor Menko Ekonomi, baik Menteri BUMN maupun Menteri Pertanian memang mendorong lebih ke Bulog ya, agar Bulog yang ditugaskan untuk upaya pemerintah dalam stabilisasi harga dan stok gula nasional ya. Tapi Bu Sri masih ingat di risalah rapat Rakor Menko Ekonomi 28 Desember tersebut, dari dokumen ya, dari dokumen, karena Ibu kan tidak hadir ya, karena sedang mendampingi saya ke Kupang dalam rangka menyelenggarakan Natal Nasional ya. Tapi dari dokumen ada ya di risalah rapat tersebut bahwa masih dibutuhkan revisi peraturan pemerintah terkait Bulog sebelum Bulog bisa ditugaskan. Betul ya? Jadi meskipun katakan saja saya mau menugaskan Bulog, kan dasar hukumnya tidak ada ya, karena di soal rapat Rakor Menko Ekonomi sangat jelas mengatakan menunggu revisi PP mengenai Bulog ya. Tapi sementara kita menunggu itu, PPI dan Bulog diminta untuk berkoordinasi. Ya, itu kata-kata risalah Rakor Menko ya, betul ya. Bu Sri, terima kasih. Bu Sri, kita mengeluarkan, mungkin yang mengeluarkan siapa ya, Pak Robert ya, surat teguran kepada Inkopkar. Surat saya dan surat Pak Robert. Saya bulan Februari, Pak Robert bulan Mei. Bulan April. 2 kali Pak surat teguran itu. Baik, mengeluhkan bahwa operasi pasar kurang efektif atau tidak menjangkau ke daerah-daerah yang ditugaskan. Baik, Bu Sri mengeluarkan surat itu di Februari. Baik, dan Pak Robert bulan Mei ya, 2016. Baik, pertama mengingat kurang efektifnya distribusi oleh Inkopkar, apakah kemudian masuk akal bahwa dalam salah satu surat saya kepada PPI, saya mengusulkan atau mengarahkan, ya, tidak memandatkan, tidak menginstruksikan, tapi mengusulkan atau menyampaikan PPI dapat bekerja sama dengan distributor. Masuk akal kan? Untuk mengoptimalkan distribusi. Karena Pak Robert saat memberikan kesaksian juga mengatakan, ya masuk akal. Pak Tom, sebetulnya Iya. saya boleh agak, Pak Yang Mulia, saya boleh agak sedikit menjawab ya. Secara umum, sesuai dengan undang-undang perdagangan, memang kita kan salah satu pelaku usaha kita di perdagangan distributor. Jadi artinya ada 2, distribusi itu melalui distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Distribusi langsung hak eksklusif distribusi, kalau yang tidak langsung yang dapat margin kan, distributor, subdistributor sampai pengecer ya, Bapak tahu sendiri itu. Jadi secara umum boleh. Namun Pak, kalau Bapak ingat, yang surat Bapak nomor 181 bukan saya yang proses Pak. Itu yang proses adalah PLH Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, jadi bukan saya. Pak Karyanto ya? Waktu itu Bu Cahya, ya Bapak, karena Bapak yang menunjuk juga, karena waktu itu kebetulan saya enggak, jadi bukan saya proses Pak. Siap. Izin saya mengklarifikasi lagi ya. Tadi Bu Sri menyampaikan, ya, kalau terjadi kenaikan harga terus-menerus, Kemendak harus mengambil tindakan. Itu sesuai Perpres berapa tadi? 71 ya? 71/2015. Ya. Kemudian di salah satu surat saya, surat Mendak, di Triwulan 2 2016, ya, saya menyampaikan bahwa dalam 6 bulan sebelumnya terjadi kenaikan harga gula 16% dalam 6 bulan. Yang kalau diterjemahkan menjadi angka tahunan adalah kenaikan harga 32% per tahun. Jadi itu laju kenaikan harga di saat itu ya. Menurut Bu Sri, apakah kenaikan harga seperti itu ya, memenuhi syarat untuk saya sebagai Menteri Perdagangan menetapkan bahwa yang namanya kondisi tertentu sudah dipenuhi
sudah tercapai, sudah kejadian. Bagaimana menurut Bu Sri? Apakah wajar bahwa saya sebagai menteri dan kita sebagai institusi menentukan bahwa yang diistilahkan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Perpres 71 telah terjadi? Kenaikan harga 32% per tahunnya. Bagaimana menurut Bu Sri? Ya, memang ada 3 kondisinya kan Bapak, 1 harga, 1 hambatan distribusi, 1 gangguan gitu ya Pak. Tetapi memang mestinya waktu itu diinformasikan melalui rakor. Harusnya kita itu waktu itu melakukannya disampaikan di rakor dulu gitu Pak. Baik. Kondisinya sih iya, tapi harus melalui rakor. Gitu. Bu Sri, menurut catatan kami, ya, rakor Menko Ekonomi, di mana kondisi stok dan harga gula dan importasi gula untuk menanggulangi kenaikan harga gula dibicarakan itu terjadi pada 7 Desember 2015, 28 Desember 2015, 29 April 2016, 9 Juni 2016, dan 26 Juli 2016. Ya. Jadi apa dasar jaksa penuntut menuduh bahwa kita, Kemendak, menjalankan importasi gula tanpa punya dasar rakor Menko Perekonomian? Setiap rakor seingat saya Bapak itu membahas hal-hal khusus. Jadi 28 Desember untuk penugasan kekurangan 200.000. Kemudian ada beberapa yang saya tidak hadir. Seingat saya hadir di 12 Mei 2015 dan 9 Juni ini saya hadir. Seingat saya hadir nih, saya mendampingin Bapak 9 Juni, tapi yang lainnya seingat saya nggak hadir. Nah, yang Bapak sampaikan tadi tidak ada, menurut saya loh Pak, ini faktanya untuk surat ini tidak dibahas di beberapa rakortas ini seingat saya Pak, tapi mungkin karena saya nggak hadir, saya hadir cuma di Juni dan 12 Mei. Yang saya dampingin Bapak itu di 9 Juni saya mendampingin Bapak. Baik. Ya. Menurut Bu Sri, apa tugas dan wewenang rakor Menko Ekonomi? Apakah termasuk menentukan volume import, berapa jumlah yang perlu diimport, dan apakah juga mencakup menunjuk pihak-pihak yang diberikan izin import? Rakor ya Pak ya? Apa tanggung jawab tupoksi ya, tugas dan wewenang rakor Menko? Apakah mencakup menetapkan volume import, jumlah yang akan diimport, dan menunjuk pihak-pihak yang akan diberikan izin import? Best practice-nya iya Pak. Best practice-nya misalnya kan selalu kalau rapat yang terkait sama kita, terutama yang saya hadir adalah dalam rangka menjelang hari besar keagamaan, Idul Fitri dan puasa dan Idul Fitri, atau stabilisasi harga, itu temanya biasanya Pak. Nah, kalau tema seperti itu, apakah kita surplus atau kurang, itu ada jumlahnya, dan kalaupun iya harus impor, kira-kira siapa yang harus melakukan? Kira-kira ini yang selama ini pengalaman yang saya lihat dari itu. Tapi mungkin kalau untuk kewenangan rakor, poin-poin kewenangan mungkin Kemenko Perekonomian yang lebih paham, tapi pengalaman kita selama ini, pengalaman saya kalau mendampingin Bapak atau saya hadir sendiri mewakili Bapak, itu biasanya seperti yang saya sampaikan Pak. Permendak 117 yang saya terbitkan, yang kita sebagai Kementerian Perdagangan terbitkan di akhir 2015, ya, mulai berlaku 2016, itu mengatakan bahwa pasal 3, jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.
Sejauh yang saya bisa lihat, Permenak 117 tidak mengatakan dimanapun juga bahwa Rakor Menko harus menentukan volume impor maupun menunjuk pihak-pihak yang akan diberikan izin impor. Jadi menurut Bu Sri, apa dasar hukumnya bahwa mengambil kesimpulan Rakor Menko itu punya tanggung jawab, tugas dan wewenang untuk menentukan jumlah impor ya, dan menunjuk pihak-pihak yang akan diberikan izin impor? Apakah ada dalam aturan manapun? Mohon maaf Pak, tadi saya sampaikan berdasarkan pengalaman atau best practice selama kita ikut di Rakortas Pak. Jadi untuk SOP dan sebagainya mungkin yang lebih tahu bukan kita Pak, yang tahu adalah Kemenko Perekonomian. Landasannya itu apa? Tapi pengalaman selama ini berdasarkan hasil rakor-rakor itulah yang memperkuat kita untuk menindaklanjuti kalau menurut saya Pak. Jadi untuk klarifikasi ya Bu Sri, kesimpulan bahwa sebaiknya Rakor Menko Ekonomi itu menentukan volume impor maupun menunjuk pihak-pihak yang akan diberikan izin impor, menurut Bu Sri adalah best practice tapi bukan peraturan, bukan aturan yang mewajibkan ya? Ya, bukan aturan yang mewajibkan ya? Pengalaman. Tetapi pengalaman itu kemudian menjadi dasar kita untuk menindaklanjuti Pak selama ini kalau Bapak ingat. Tapi kan ada risalah Rakor Menko yang mengatakan akan ada defisit sehingga ada keperluan impor, betul? Iya, betul di 28 Desember. Dan itu menjadi dasar untuk kita menindaklanjuti kan? Iya, betul. Betul kan? Iya, tapi betul. Tidak berapa ratus ribu ton yang harus diimpor, kan tidak tercantum dalam risalah tersebut kan? Dan siapa-siapa yang ditunjuk tidak dicantumkan dalam risalah Rakor Menko kan? Ada Pak, jumlah bahwa defisit kita 191.000 tadi kan ada jumlahnya Pak. Baik. Ya. Risalah Rakor Menko Ekonomi 28 Desember 2016 mengatakan bahwa kita akan mengalami defisit, memperkirakan bahwa kita akan mengalami defisit 200.000 ton sampai bulan Mei. Ya. Dan itu tentunya saya kira juga disinggung dalam risalah rapat karena di bulan-bulan itu belum masuk ke musim giling tebu tahunannya. Musim giling tebu itu biasanya antara Mei sampai September setiap tahunnya. Ya. Apakah defisit sebesar 200.000 ton yang diperkirakan berarti yang kita harus impor hanya 200.000 ton saja? Ya, untuk memenuhi sampai dengan Mei ya 200.000 itu untuk sampai pemenuhan sampai dengan Mei Pak, kalau sesuai rakor tas tadi. Saya bacakan lagi pasal 3 dari Permendak 117 yang kita terbitkan di Desember 2015 ya. Jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Pasal 3 tidak mengatakan jumlah gula yang diimpor harus sama dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Betul? Mohon lihat saja aturannya. Ini pasal 3 mengatakan jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula. Pasal 3 tidak mengatakan jumlah gula yang diimpor harus sama dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Betul? Betul nggak Bu? Ya. Ataukah pasal 3 mengatakan jumlah gula yang diimpor harus sama dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat rakor antar kementerian? Mohon izin yang mulia, apakah saksi ini menguji yang namanya pasal ini atau seperti apa? Mohon izin yang mulia. Apakah saksi ini punya ya, pasal 3 itu kata sesuai maksudnya dari Pak Tom tadi harusnya kalau memang itu yang sama. Ini mesti panggil ahli bahasa Pak, sesuai dengan sama, dan koma ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi. Ya, koma itu yang di ujung. Bunyi itu. Aturan mungkin bukan kapasitas ya, saksi lagi. Maaf, saya mohon maaf, saya nggak mesti.
kira-kira. Tapi di situ yang saya baca adalah harus ditentukan dan disepakati. Iya, dalam isinya rapat. demikian, Ya. itulah yang kita baca. Ya. Cukup ya Yang Mulia. Mungkin lain kali terdakwa juga silakan lebih banyak berkoordinasi dengan penasihat hukumnya, biar bisa berbagi pertanyaan dengan penasihat hukum yang lain. Baik, Apa? Dengan mohon izin yang mulia, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Silakan. Terima kasih. Ya. Izin klarifikasi lagi Bu Sri. Ya. Terima kasih. Tadi Bu Sri menyampaikan bahwa importasi gula mentah oleh importer swasta tentunya tidak menggunakan uang APBN. Ya. Tapi kalau BUMN melakukan impor gula putih, tentunya pakai modal BUMN. Sepengetahuan saya, sebelum terbitnya Undang-Undang BUMN tahun ini, ya, kerugian yang dialami oleh BUMN bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Tapi dengan fakta bahwa selama saya menjabat sebagai Mendak, saya tidak pernah menerbitkan izin terdakwa ya, silakan kepada saksi ditanyakan. Kalau nanti saudara ingin menjelaskan lebih panjang, lebih detail lagi, saat nanti saudara punya kesempatan sebagai terdakwa menjelaskan panjang lebar di depan persidangan, silakan. Berarti Bu Saat Sri, ini ajukan pertanyaan dulu saja. baik, berarti karena saya tidak pernah menerbitkan izin impor kepada BUMN, ya, sementara importer swasta tidak menggunakan uang APBN untuk impor gula mentah, tentunya tidak mungkin terjadi kerugian keuangan negara ya. Kerugian keuangan negara. Mohon izin yang mulia. Iya, itu nanti silakan saya sampaikan tadi. Silakan nanti saat saudara sebagai terdakwa. Saya bertanya, menurut Bu Sri, betul. Kalau di sini saksi untuk menjawab yang saudara tanyakan, ya. Itu adalah pendapat Tapi saudara. saya hanya mengklarifikasi pernyataan saksi sebelumnya, Pak Hakim, Pak Yang Mulia. Tadi kan Bu Sri jelas mengatakan dan menjawab pertanyaan Silakan. Ya. hakim atau jaksa penuntut Silakan, ya, saya ya. lupa, maaf. Silakan. Ya. Jadi Bu Sri tadi, Ibu Sri menyatakan bahwa karena importer swasta dalam melakukan importasi gula tidak menggunakan uang APBN, sementara saya juga tidak pernah menerbitkan izin impor kepada BUMN untuk impor gula putih, di mana BUMN mungkin menggunakan uang negara ya. Berarti kan Saksi Tidak. Sri Agustina, apa tadi saudara menerangkan bahwa dalam impor tersebut menggunakan uang negara atau APBN? Tadi ditanyakan kepada saya tadi oleh Bapak Tom bahwa apakah izin impor dari pengusaha swasta menggunakan APBN. Saya jawab biasanya memang pakai uang importirnya Pak, nggak pakai APBN. Itu yang saya jawab tadi. Setahu saya sepanjang Baik. pemahaman saya. terima kasih. Bu Sri, kita merumuskan Permendak 117, kemudian menerbitkannya ya, di akhir Desember 2015. Jaksa penuntut menuduh saya sebagai Menteri Perdagangan dan kita sebagai institusi Kementerian Perdagangan melanggar aturan tersebut hanya sebulan 2 bulan setelah kita menerbitkan aturan tersebut. Betul? Yang kalau boleh diulang Bapak, kalau boleh diulang. Ya, kita sebagai kementerian ya, merumuskan Permendak 117, kemudian kita menerbitkan peraturan tersebut, Permendak 117, di akhir Desember 2015. Kemudian jaksa penuntut menuduh kita sebagai institusi dan saya sebagai menteri melanggar aturan yang kita terbitkan sebulan 2 bulan setelah kita menerbitkan aturan tersebut. Betul? Dengan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Permendak tersebut. Saksi paham yang ditanyakan? Kami juga tidak. Coba diulangi silakan.
Iya. Maaf ya saya ulang lagi, mungkin karena kekurangan bahasa Indonesia saya. Iya, Yang makanya mulia. silakan diulangi lagi biar bisa dipahami. Kita di Kementerian Perdagangan merumuskan Permendak 117, ya, kemudian kita terbitkan, kita sahkan dengan tanda tangan saya sebagai Menteri peraturan tersebut di akhir Desember 2015. Aturan itu mulai berlaku 1 Januari 2016. Ya. Kemudian jaksa penuntut menuduh saya sebagai Menteri dan kita sebagai Kementerian melanggar peraturan tersebut, ya, dengan menerbitkan izin-izin impor yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Permendak tersebut. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah kita menerbitkan aturan tersebut, betul? Kan dakwaan terhadap saya adalah kita melanggar aturan Permendak 117. Ya, terdakwa. Kini Bu Sri ya, saksi ya. Ibu kan udah pernah diperiksa, ya kan? Juga telah memberikan keterangan di persidangan ini, gitu kan? Ya, pertanyaan saya coba mengcopy pertanyaannya terdakwa ini kepada Ibu. Kan ada Permendak 117, ya kan? Yang mulai berlaku Januari 2016, ya kan? Nah, persoalan yang didakwakan kepada terdakwa ini berdasarkan pemeriksaan yang Ibu alami dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama persidangan ini kepada Ibu, apakah 2 bulan ya setelah berlakunya Permendak itu terkait izin-izin yang diterbitkan di zaman di waktu terdakwa ini sebagai menteri? Memang begitu faktanya atau bagaimana? Maksudnya seperti Ya, itu, Pak. ya, yang mulia. yang didakwakan kepada terdakwa ini sepanjang yang Ibu alami dalam pemeriksaan termasuk juga di persidangan ini, kesalahan yang didakwakan pada terdakwa ini adalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang diatur di dalam Permendak 117, 2 bulan setelah berlakunya peraturan itu. 2 bulan itu berarti Februari maksudnya? Ya, Februari, kalau Maret, terdakwa April. begitu tadi, 2 bulan katanya kan. 2-3 bulan. Nah, 1, kalau 2, ini 3. berlakunya Januari, ya asumsinya bisa Februari atau Maret, kan begitu? Ya. Kalau saya menganalogikan yang mulia dengan surat Tidak analogi ini Bu, tidak analogi Maksudnya ini. dicontohkan Kan Ibu kan diajukan beberapa pertanyaan, kemudian dituangkan dalam BAP kan, Ibu kan telah memberikan jawaban itu. Dan di persidangan ini juga sejak tadi, Ibu juga diajukan pertanyaan oleh penuntut umum, oleh penasihat hukum dan juga oleh majelis kan begitu, termasuk oleh terdakwa sendiri, ya kan? Nah, apakah sepemahaman Ibu dari pertanyaan-pertanyaan diajukan itu, ya kan? Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ini adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Permendak 117 yang itu diterbitkan oleh terdakwa ya yang mulai berlaku sejak Januari 2016. Benar atau tidak itu pengetahuan Ibu ini? Ya, dari dakwaannya benar itu. Jadi maksudnya begini, kalau saya boleh, saya kepengen mencontohkan ada satu surat, misalnya surat Menteri Perdagangan 242. 242 itu menugaskan kepada koperasi, induk Inkopar ya. Ya, Inkopar. Di sana kan itulah sebabnya di konsep itu kami mencantumkan, artinya saya dan jajaran mencantumkan, kalaupun itu dilaksanakan harus mengacu kepada Permendak 117. Nah, kalau yang kemudian dilakukan importasi, itu ada pertanyaan kepada saya bahwa apakah melalui rakor. Itu dipertanyakan pada saya di BAP. Nah, apakah itu hal-hal yang berkaitan dengan yang diatur di dalam Permendak 117 itu? Iya, jadi di situ saya jawab karena kan kenapa saya tahu tidak melalui rakor, ditanya karena saya tidak pernah dapat undangan atau tidak pernah mewakili untuk membahas itu di dalam rakor. Gitu kira-kira. Jadi sebetulnya memang dianggap tidak melaksanakan itu tidak berdasarkan rakor gitu yang mulia. Seperti itu.
Ya, itulah jawabannya terdakwa. Perlu dipahami bahwa ini saksi fakta. Jadi ditanyakan apa yang beliau alami, dengar, ya kan, dan lihat gitu. Jadi jangan minta pendapatnya. Baik. Kalau nanti ada ahli nanti yang akan dihadirkan persidangan, nah silahkan bertanya terkait pendapat itu kepada ahli. Silakan, diteruskan. Mengklarifikasi sekali lagi ya, bahwa di saat Bu Sri menjabat sebagai Sekjen Kemendak dan kemudian sebagai Irjen Kemendak, Ibu Sri tidak pernah dimintai keterangan oleh BPK dalam rangka audit dengan tujuan khusus yang dilaksanakan oleh BPK pada saat itu. Maaf, mohon izin pakai mikrofon. Terima kasih Bu Sri. Maaf. Iya Pak, biasanya BPK itu ada tim kami yang melakukan pendampingan, artinya bukan pendampingan, mengawal kalau ada audit. Nah, seingat saya memang itu ada audit tujuan tertentu kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Tapi detailnya saya nggak ingat Pak. Detailnya saya tidak ingat. Jadi biasanya saya bawa bahan nih, tapi saya nggak bawa bahan Pak. Mohon Siap. maaf ya. Ibu Sri sebagai Sekjen kemudian Irjen Kemendak tidak diberikan kopi daripada laporan audit BPK tersebut? Ya, seingat saya ada waktu di Ejen, tapi saya nggak punya sekarang Pak. Tapi waktu itu Ibu Sri diberikan kopinya, audit BPK tersebut. Seingat saya ada, tapi seingat saya ada, tapi Siap. saya tidak nggak ingat detail Pak. Apakah Ibu ingat bahwa di dalam audit BPK tersebut tidak disinggung sekalipun juga bahwa kelemahan-kelemahan dalam sistem prosedur importasi pangan mengakibatkan kerugian negara? Betul Pak, saya Tidak karena ingat. dokumennya biasanya saya bawa gitu, kalau apa-apa saya nggak bawa Pak, mohon maaf. Baik. Terima kasih Yang Mulia, dari saya cukup.